Auzubillahi samiul alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa safiina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Ya habibi ya Muhammad, ya basiri ya Muhammad, ya naziri ya Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minal arifin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudaraku di mana saja berada. Salam tambah sehat, tambah berkah, tambah sehat, tambah berkah, tambah bahagia, tambah sukses buat kita semua di mana saja berada. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa tak henti-hentinya kita panjatkan, kita haturkan kehadiratnya, karena dengan taufik hidayahnya kita mendapatkan hidayahnya untuk tetap istiqomah mentadaburi firman Allah dan yang paling penting tentunya mengamalkan apa yang difirmankan kepada kita semua. Dengan pertolongannya mudah-mudahan Allah berikan pemahaman, Allah berikan kedalaman dalam penggalian setiap makna yang kita kaji dan renungkan. Salawat serta salam teriring kepada junjungan Nabi mulia Muhammad al-Mustafa, ya Habibi ya Muhammad, ya Basiri ya Muhammad, ya Naziri ya Muhammad, yang telah memberikan syafaatnya minad dunya ilal akhirah, minaz zulumati ilal nur, dari kebodohan hingga mendapatkan ilmu pengetahuan, bahkan puncaknya ilmu pengetahuan yaitu ma'rifatullah. Mudah-mudahan dengan syafaatnya kita bisa selamat di dunia dalam mengarungi fenomena kehidupan dan sampai ke negeri akhirat, kampung halaman kita yang sejati, baiti jannati, home sweet home. Suaranya jelas ya? Halo? Suaranya jelas nggak? Jelas kamu? Ya, baru jelas, tadi agak jauh. Iya, tadi jauh. Belum saya bedain ini volumenya. Nah, jadi hari ini alhamdulillah, walaupun belum temukan, biasanya kita di sini tiap bulan. Hilang-hilang suaranya Romo. Kita cek dulu nih. Bagus. Dulu ya. Alhamdulillah, malam ini kita memasuki, bukan juga kebetulan, tapi ini kayaknya memang sudah ditakdirkan, kita masuk ke surat As-Sajdah, surat ke-32, di mana surat ini turun di Mekah, artinya membahas tentang bagaimana seorang hamba benar-benar bisa sujud
di hadapan Allah, bukan di hadapan berhala-berhala yang kita ciptakan sendiri atau diciptakan oleh para pendakwahnya. Gitu. Jadi surat As-Sajdah 30 ayat, turun di Mekah, ada 2/3 ayat turun di Madinah. Itu ayat-ayat terakhir itu. Dan ada pengulangan dalam surat ini, pengulangan yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat 2, la raiba fi hudal lil muttaqin. Kalau di Al-Baqarah ini la raiba fi mirabbil alamin. Gitu. Jadi ada kata-kata la raiba fi, jangan ragu kepadanya. Kepada Allah maksudnya gitu. Nah, as-sajadah artinya sujud. Sajadah itu artinya sujud. Makanya ada sajadah. Sajadah itu diartikan alas untuk sujud gitu. Jadi sajadah artinya sujud. Sajadah yasjudu. Tempat sujud disebut masjid. Kata-katanya sama dari kata sajadah gitu. Jadi sajadah artinya sujud. Nah, sujud artinya seorang hamba benar-benar meniadakan aku, menghadirkan dia. Jadi orang yang bersujud sampai deep bow gitu, benar-benar merunduk sampai benar-benar mendalam, merunduknya itu sampai nggak kelihatan dirinya, yang kelihatan adalah wajah Tuhan yang sesungguhnya. Nah, ini disebut sujud itu. Nah, sujud juga kaitannya dengan sering kita mendengar qiyamul lail, yaitu tahajud. Tahajud dari sajadah juga tuh. Tahajud. Jadi bagaimana kita sujud di tiap malam itu, di tiap kesadaran kita bangkit atau bangun batin jiwa kita, maka kita mensegerakan untuk qiyamul lail, untuk menegakkan jiwa, untuk menyambungkan qiyamul lail itu, menyambungkan diri kita kepada Tuhan. Walaupun kita bangun malam, setiap malam, untuk sholat berpuluh-puluh rakaat, tapi kalau batin jiwanya tidak tersambung pada Tuhan, itu jadi sia-sia. Itu sia-sia karena kita nggak tahu kepada siapa kita bersujud. Itu makanya Rasulullah mengajarkan awaludin ma'rifatullah. Awalnya beragama adalah bagaimana kita bisa mengenal Tuhan yang kita sembah. Nah, ayat dalam kajian surat As-Sajdah ini, dalam asbabul nuzulnya juga mengenai perjalanan manusia dan malaikat yang kalau kita bisa bertransformasi minazulumati ila nur, dari materi menuju energi, menuju cahaya, maka perjalanan itu kalau dalam ilmu sains oleh Einstein, ya, seorang ahli fisika, dia mengatakan apabila kecepatan suatu benda, maka waktu akan lambat. Sehingga bila materi berjalan dengan kecepatan cahaya, kalau kita berjalan dengan kecepatan cahaya, artinya kita sudah tidak pakai badan fisik ini, tapi pakai badan rohani. Badan batin kita yang asli ini yang rohani. Jadi kalau kita terbang dengan kecepatan cahaya, maka kemungkinan besar waktu akan berhenti sama sekali. Makanya waktu berhenti sama sekali itu ketika orang mengalami fana dan baqo dalam Allah. Fana dan baqo fillah billah ma'allah. Di dalam Allah, bersama Allah, dengan Allah. Itu hanya bisa dilakukan ketika kita
bertransformasi. Nah, nanti bahkan di ayat 11, ayat 11 itu dikatakan caranya bagaimana kita bisa bertransformasi dari materi menuju energi sampai menjadi cahaya. Karena kalau kita sudah bertransformasi menjadi cahaya, makhluk cahaya, anak-anak cahaya, children of God, maka di situ baru kita bisa terbang ke alam keabadian, terbang dengan secepat kilat untuk bersimpuh di hadapan Tuhan. Yang disebut peristiwanya Isra dan Mi'raj. Mi'raj istilahnya di situ. Jadi sesuai dalam penelitian sains, bahkan Einstein menjelaskan titik terdekat dari pusat bumi akan berjalan lebih lambat. Kalau kita artinya, kalau berjalan lebih lambat, setiap hamba yang bisa mi'raj, umurnya bertambah, tetap akan bertambah usianya, tapi fisiknya akan kelihatan muda. Jadi kalau mau awet muda, banyak-banyak menemui zat Allah. Banyak-banyak bertemu dengan cahaya ilahi. Kalau mau awet muda. Lahir dan batin. Jadi titik terjauh dari pusat bumi akan berjalan lebih cepat. Itu titik terjauh. Kalau titik terdekat dari pusat bumi, dia akan berjalan lebih lambat. Titik terjauh dari pusat bumi akan berjalan lebih cepat. Karena lingkaran yang dijalani oleh titik terdekat lebih kecil dari lingkaran yang dijalani oleh lingkaran terjauh pada waktu yang sama. Jadi teori Einstein ini sebenarnya dalam Al-Quran dikatakan 1 hari di dunia sama dengan 1000 hari perjalanan hitungan akhirat. 1 hari di dunia sama dengan 50.000 hari perjalanan. Itu bahkan 50.000 tahun atau 1000 tahun perjalanan. Jadi waktu akan berjalan lebih cepat di atas puncak gunung daripada di dasar. Jadi kalau kita naik gunung, rasanya di atas itu lebih cepat daripada kita di bawah. Itu. Makanya yang lebih dekat kepada munculnya sunrise, kemarin saya ke Papua itu bulan Februari itu, dia waktunya lebih cepat siang. Siang lebih dulu, itu makanya disebut negeri matahari terbit. Itu Papua itu, Jayapura itu. Jadi benar dalam sains, benar apa yang diinformasikan dalam Al-Quran. Bahkan jam yang ada di pesawat lebih cepat daripada jam yang terdapat di atas bumi. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, bila berhenti waktu yang merupakan pikiran yang tergambar pada saat terjadinya berbagai peristiwa dalam kehidupan kita yang saling bergantian di alam semesta ini, maka pada saat tersebut tidak ada waktu. Ini juga memberikan kesadaran kepada kita bahwa kalau kita merasakan Al-Quran itu selalu baru, seakan-akan ia turun pada saat ini. Jadi apakah kita semua merasakan hal yang sama dengan apa yang diinformasikan dalam kitab suci? Adanya hubungan interkoneksi antara manusia dengan alam dan Tuhan. 3 utama itu, teologi, kemudian kosmologi, baru yang terakhir antropologi manusia. Kalau dari bawah antropologi mesti tersambung dengan alam, kosmologi tersambung kepada teologi, kepada Tuhan. Nah, 3 hal ini yang dalam surat As-Sajdah ini hamba dan makhluk yang lain dengan alam semesta yang lain itu bersujud di hadapan Allah. In min say'in yusabbihuna bihamdi.
segala sesuatunya bersujud, bertasbih kepada Tuhan, tetapi cara bertasbih makhluk Tuhan yang lain kita nggak tahu. Sebagian kita nggak tahu. Ada sebagian yang tahu bagaimana bertasbih makhluk Tuhan kepada Tuhan Sang Penciptanya. Nah, Ibnu Arabi dalam takwilnya, dalam tadaburnya mengatakan auzubillahi samiul alim minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Dalam bahasan apa tuh kalau belajar Al-Quran pertama namanya kitabnya Iqra. Kitab alif bata itu hijaiyah, huruf hijaiyah itu ada 32 sebenarnya. Sebagian kecil mengatakan 29, ada yang mengatakan 30, tapi yang benar itu ada 32. Nah, titik yang ada di beberapa huruf hijaiyah itu kalau digabungkan ada 24. Itu. Jadi apa namanya? Titik yang ada di huruf alif, ba ada 1, ta ada 2, berarti 3, sa 3, 6 dan seterusnya kalau dijumlahin sampai 32 huruf hijaiyah, titiknya ada 24. Hitung aja. Nah, kalau kita sudah sampai pada satu titik yang ada di dalam huruf nun, maka bersegeralah untuk bersujud. Gitu maksudnya. Titik yang 24 itu adalah metafora kata Ibnu Arabi yang ada dalam surat ke-24. Surat 24 itu tentang cahaya. Allahu nurus samawati wal ar. Allah adalah cahaya langit dan bumi yang tercantum dalam surat An-Nur. Artinya cahaya. Jadi kalau sudah berjumpa kepada cahaya di atas cahaya, nur ala nurin, maka bersujudlah. Kalau belum berjumpa, ia masih dimaklumi kalau tidak mau bersujud karena belum tahu siapa Tuhannya. Begitu. Jadi makanya awaludin ma'rifatullah. Awalnya beragama, tahu siapa yang disembah. Tahu satu titik yang membuat kita bisa khusyuk, bisa fokus kepadanya. Ada titik awal, titik keberangkatan, kita tahu, dan titik tujuan kita tahu. Yaitu nur ala nurin. Jadi saling berkaitan antara 32 surat As-Sajdah dengan surat An-Nur. Itu Ibnu Arabi. Titik-titiknya aja dipretelin itu dalam setiap hijaiyah gitu. Ya, jadi alif lam mim, diulang lagi nih, alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi, gitu kan di surat Al-Baqarah. Nah, kalau di sini tanzilul kitab la raiba fi min rabbil alamin. Alif lam mim ana liqa'u Muhammad. Aku berjumpa kepada hakikatul Muhammadiyah, yaitu Allah juga, Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah, ya dia juga gitu. Jadi aku berjumpa, ana liqa itu artinya berjumpa, bertemu kepada hakikatul Muhammadiyah, kepada Muhammad, kepada Allah, tanzilul kitab, turunnya, nuzulnya, kalau pakai bahasa sekarang ini Ramadan, nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, nuzulnya Allah ke alam planet bumi, dari langit ke-7, ke dalam diri setiap hamba yang menyiapkan dirinya, dipersiapkan malam ini, malam 27, yang ke-27. Ini berkaitan juga nih dengan ini. Jadi persiapkan diri, ini malam 27, ya, tinggal 3 malam lagi,
untuk kita benar-benar jadikan di penghujung Ramadan ini menjadi mi'rajnya kita, pertemuan kita kepada Allah, sehingga bertemu kepada Sang Maha Cahaya, lalu bisa bersujud di hadapan kehadirat Allah Rabbi. Tanzilul Kitab, Allah turun ke planet bumi, menyapa manusia, mengilhamkan manusia, mewahyukan manusia untuk selalu bergerak mencari yang mana gerangan wajah Allah. Jadi ketika Allah turun ke planet bumi, turun ke alam mikrokosmos, ke dalam diri, maka kita akan merasakan betapa segala sesuatunya itu adalah wajah Allah semua. La raiba fi. Kalau kita sudah melihat Allah nuzul kepada Allah ada, kalau Allah nuzul, Allah memanifestasikan dirinya setiap makhluk, karena saking tak terhingganya Allah, maka dia akan mewujud dalam segala rupa, maka la raiba fi. Jangan pernah ragu kepadanya. Rabbil alamin. Loh, hello. Can you switch off? Hello. Ya, thank you. Jadi la raiba fi, tidak ada keraguan, jangan pernah ragu kepadanya. Di Al-Baqarah penekanan la raiba fi hudal lil muttaqin. Zalikal kitab, itu Tuhanmu. Ketika ditunjukkan itu Tuhanmu. Yang mana? Yang itu. Bukan yang ini, ya, tapi yang itu. Yang itu, yang transenden sekaligus yang imanen, yang ada bersama dengan kita. Yang zohir maupun yang batin, yang bersama dengan kita. La raiba fi, jangan pernah engkau ragu lagi kepadanya, mirabbil alamin. Kitab itu adalah Tuhan semesta alam. Bukan Robun aja, tapi Robul alamin. Makanya kalau mau jadi Tuhan, jangan nanggung. Harus jadi Robul alamin. Kalau nanggung ya jadi payah kita hidup. Jadi kalau jadi Tuhan, Robul alamin. Jangan Robul muslimin. Ada Robul mukminin atau muslimin gitu tadi. Tapi Robul alamin. Jadi ketika Allah nuzul memanifestasikan dirinya ke alam semesta, termasuk ke dalam diri manusia, jangan pernah kita ragu lagi eksistensi wujud keberadaannya. Itu. Am yakulu naftaroh bal huwal haq mi rabbika litunzira qauman ma atahum min nazirin min qablik la'allahum yahtadun. Tetapi kebanyakan mereka orang kafir mengatakan bahwa Muhammad mengada-adakan. Jadi ketika diinformasikan oleh Muhammad itu ya di kalangan bangsa Quraisy, itu Tuhanmu, jangan pernah ragu kepadanya. Masih ada saja orang yang meragukan, bahkan dikatakan Muhammad cuma ngada-ngada aja, ngadi-ngadi atau ngada-ngada, asal ngucap saja gitu, atau asal-asalan, atau bahkan dikatakan Muhammad itu sihir, dia sedang bermain sulap menyihir kita sehingga cahaya dibilang Tuhan gitu. Ma'atahum, jadi telah mengadakan apa yang sebenarnya Allah mengadakan dirinya sendiri. Tidak bahwa katanya bal huwa al-haq mi rabbika. Muhammad tidak pernah mengada-adakan segala sesuatu, tetapi dialah Allah yang maha mutlak keberadaannya. Kebenaran itu adalah dari Tuhan. Al-haqqu mi rabbika fala takunanna minal mumtarin.
Don't be a waver. Jangan pernah menjadi orang yang waver itu terombang-ambing. Jadi kebenaran itu dari Tuhanmu, bukan dari ustadz, bukan dari kiai, bukan dari habib, bukan dari ulama, apalagi ubaru, tapi dari Tuhanmu. Jadi kalau kebenaran itu dari Tuhanmu, mirabbika, al-haqqu mirabbika, artinya ketika kita belajar, memahami dan mengalami Al-Quran, kita mengalami kebenaran itu keluar dari diri kita sendiri. Bukan kebenaran itu kita comot, kita ambil dari luar, kita masukkan ke dalam. Tapi kebenaran bersumber dari dalam diri kita sendiri. Karena Allah ada di dalam diri kita. Al-haq mirabbika. Jangan menjadi orang yang terombang-ambing. Fala takunanna minal mumtarin. Jadi ketika kebenaran datang dari Allah, agar kita memberi peringatan. Nazir, makanya saya selalu berdoa tawassul kepada Rasulullah, ya Habibi ya Muhammad, ya Nazir ya Muhammad, ya Basir ya Muhammad. Dia zat itu yang memberikan peringatan, zat itu juga yang memberikan kabar gembira atau sukacita. Peringatannya apa? Tanzilul kitab. Peringatannya diperingatkan bahwa Allah akan nuzul kepada hambanya yang mempersiapkan dirinya. Apanya yang dipersiapkan? Jiwa raganya, zahir batinnya, jiwa dan pikirannya dikosongkan. Kalau kosong dari segala sesuatu selain Allah, maka tanzilul kitab, nuzulul Quran. Kalau masih ada selain Allah di dalam jiwanya dan pikirannya, maka ya yang datang, yang turun, Tuhan-Tuhan selain Allah. Ya, jadi peringatan itu diberikan Allah kepada orang-orang yang beriman, yang meyakini kebenaran itu dari Tuhannya. Dan peringatan itu juga dibarengi dengan nazir wa basyir, kabar gembira. Yaitu tanzilul kitab, bahwa Allah bisa disaksikan bagi orang yang punya tekad kuat untuk mematikan dirinya. Nanti ada di ayat 11. Dan jadi kalau mau memberikan peringatan, berikan peringatan yang belum pernah orang itu mendapatkan peringatan. Itu artinya ajak manusia berjalan dari alam menuju alim. Kebanyakan manusia berjalan suluknya itu dari alam menuju alam. Kecewa nanti, berpuluh-puluh tahun tapi gitu-gitu aja, jalan di tempat. Tapi kalau kita berjalan dari alam, dari hamba menuju sang pencipta, menuju alim. Alim itu salah satu nama Allah, Al-Alim, yang maha berilmu pengetahuan. Maka kita akan menemukan banyak rahasia. Rahasia diri, rahasia alam semesta, dan rahasia ilahi. Sir al-asrar, kita akan menemukan sejatinya diri. Karena sejatinya diri itu rahasia yang terpendam di dalam gua yang tersembunyi di kedalaman lubuk batin terdalam. Kolbu. Bahasa kerennya itu kolbu. Gitu. Untuk apa? Gitu. Jadi peringatan itu diberikan, kabar gembira itu disampaikan untuk umat manusia mendapatkan petunjuk. La'allahum yahtadun. Agar mereka semua mendapatkan petunjuk atau hidayah. Al-hidayah atau petunjuknya dari Al-Hadi, dari Allah yang maha memberikan. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Allah
yang menciptakan as-samawat wal ar, langit dan bumi, ragawi dan rohani. Allah menciptakan langit dan bumi, dan Allah yang meniupkan ruhnya ke dalam diri. Samawat ini ruh manusia yang bersumber dari Allah. Dia tidak diciptakan, tapi ditiupkan. Wa nafahtu fihi min ruhi. Aku tiupkan ruhku ke dalam diri setiap manusia. Wa ma bainahuma, dan yang ada di antara langit dan bumi, yaitu alam imajinasi. Jasmani, nafsani. Nah, nafsani ini wilayahnya alam barzah atau imaginal world. Alam imajinasi. Ada lahut, ada hayali, hoyali, dan ada nasut. Itu. Jadi alam jasmani, nafsani, rohani. Dan wama bainahuma, dan yang alam di antara jasmani dan rohani itu alam imajinasi. Fi sittah ayyam summastawa, dalam kurun sittah ayyam. Jadi 6 ayam. Ayam itu dari, bukan ayam seekor ayam ya, bukan itu. Ayam di sini hari, yaum. Jadi ayam itu bentuk jamak dari yaum. Yaum itu artinya hari. Ketika bicara tentang hari, pasti bicara tentang permulaan suatu masa yang selalu didahului dengan munculnya cahaya. Jadi fisitah ayam, di dalam 6 cahaya. Gitu. Dalam lapisan kesadaran yang keberapa ketika Allah meniupkan ruh manusia itu. Gitu, sehingga dia bangkit kesadarannya. Jadi dari lapisan cahaya yang paling bawah sampai yang paling atas, sampai lapisan ke-6. Summastawa alal ars. Lalu Allah di singgasananya istilah bersemayam. Jadi summastawa fil alal ars. Jadi setelah menciptakan semua makhluk, Allah bersemayam di arsnya. Nah, ada yang ars itu di mana? Gitu. Ini nggak akan tahu orang ars kalau belum ngalamin. Ars itu ya singgasana Tuhan. Ars ar-Rahman itu singgasana Tuhan yang penuh dengan kasih sayang. Gitu. Adanya di mana? Di surga dong, di akhirat gitu. Jadi ars ini ya Baitullah sebenarnya. Baitullah itu adalah rumah Tuhan. Itulah yang disebut arsnya. Di mana? Di dalam dirinya, yaitu di satu tempat yang paling tinggi di alam mikrokosmos. Kalau di alam makrokosmos, yang tempat atau dataran tertinggi disebut gunung. Gunung Semeru, Gunung Kelut, Gunung Rinjani, Gunung Kelut, Gunung Tangkuban Perahu, dan sebagainya. Gunung Alpen, dan sebagainya. Kemudian juga ada gunung yang ada di dalam diri. Nah, gunung itu kiasannya gunung. Hakikatnya adalah Baitullah. Mana dataran tinggi di alam mikrokosmos di tubuh manusia, tempat yang paling tinggi, silakan dipikirkan. Jadi di dalam diri kita ini. Jadi malakum min duni min wali wala syafi afala tazakkarun. Dan bagimu tidak ada seorang pun penolong maupun pemberi syafaat selain Dia. Jadi siapapun kita, turunan apapun, darah biru kah, itu kan orang terpandang kah, orang kaya kah, dan sebagainya, itu semuanya sama di hadapan Allah. Tidak akan mendapatkan penolong syafaat apapun,
untuk bisa kembali kepadanya kecuali melalui Allah. Makanya para sufi mengatakan, araftu rabbi bi rabbi. Aku mengenal Tuhanku melalui Tuhanku. Bukan karena aku. Tapi yang mengenal Tuhan ya dirinya sendiri. Tuhan yang mana? Yang ada dalam diri kita. Jadi yang ada dalam diri kita ketika menyaksikan kembali ke asalnya, artinya dia mirroring, bercermin. Ternyata aku adalah engkau. Engkau adalah aku. Dan itu wilayahnya zauki, pengalaman batin. Apakah kalian tidak memperhatikan? Apakah kalian tidak mengingat-ingat perjumpaan itu? Gitu kan? Bahwa hanya dengan mengalami maka kita bisa memahami dengan sebenar-benarnya pemahaman. Yudabbirul amra, dan dia mengatur. Jadi yudabbirul amra minas sama ilal ardi. Dia yang mengatur. Ada mudabbir, di pesantren ada istilah mudabbir. Dia yang menjadi mudabbir bisa juga dimaknai sebagai mentor. Itu sebagai pembimbing gitu. Jadi dia yang mengatur atau yang membimbing, yang mementori, yang mengatur segala urusan. Yudabbirul amr minas sama ilal ar. Urusan apa yang ada di alam jasmani maupun di alam ruhani. Itu semua tidak lepas dari kudrat dan iradatnya ilahi. Summa ya'ruju ilaihi. Kemudian kalau itu keluar masuknya penciptaan atau keluar masuknya kesadaran di alam langit, di alam rohani atau dalam ruh kita dan di raga kita, lalu summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaru alfa sanah mimma ta'uddun. Lalu mereka kemudian urusan itu dibawa naik. Ya'ruju itu asal kata dari kata-kata mi'raj. Aroja ya'ruju mi'raj. Mi'raj itu artinya menaiki tangga-tangga untuk mencapai tangga ilahi, atau kalau di sini ars singgasana Tuhan, kingdom of God. Di Injil bilang kingdom of God. Sehingga ketika Yesus terbang, diibaratkan seperti merpati putih, dia terbang sampai ke alam keabadian yang disebut kingdom of God. Itu. Dan ketika segala urusan itu menjadi urusan Allah, Allah semua yang menguasai, kudrat dan iradatnya urusan segala makhluk di dunia ini termasuk manusia berasal dari Allah, dan kepadanya kemudian naik segala urusan itu. Maksudnya naik apa? Kembali kepadanya. Karena setiap persoalan kehidupan datangnya dari dia, ya kita kembalikan kepadanya. Makanya di situ diperintahkan jangan pernah sombong jadi manusia. Jadi wala tamsi fil ardi maroha. Jangan kau berjalan di fil ardi, di atas alam semesta ini maupun ke dalam diri dengan angkuh dan penuh kesombongan. Karena semua itu sekecil apapun aktivitas kegiatan kita tidak pernah lepas dari kuasa dan kehendaknya Allah. Kita nggak bisa ngelakuin apa-apa sebenarnya. Sangat lemah. Antumul fuqara indallah. Kalian, kita semua ini fakir di sisi Allah. Fakir ini nggak bisa apa-ngapain. Udah fakir, miskin lagi. Nggak punya apa-apa. I am nothing. Kalau belum jadi nothing,
belum miskin, belum fakir, tidak bisa menggapai everything. Tidak bisa menggapai segalanya. Karena Allah adalah segalanya, segalanya adalah Allah. He is everything and everything is Him. Gitu. Jadi setiap persoalan, amr itu setiap persoalan datang dan perginya dari Allah. Kalau kita persoalan nggak bisa menyelesaikan, jangan sok-sok cari kesana kemari. Udah, serahkan aja pada Tuhan. Setelah ikhtiar maksimal sesungguhnya. Tapi setiap awal kita mau menyelesaikan persoalan hidup yang kita hadapi, sertakan Allah. Ya Rob, ini persoalan di kantor, datangnya semua darimu. Jadi ku kembalikan supaya engkau berikan solusinya kepadaku. Ku kembalikan ini, amar ini, urusan ini kepadamu. Innalillah. Sesungguhnya segala sesuatu itu datangnya dari Allah atau kepunyaan Allah. Jadi semuanya, tidak hanya manusia, datangnya dari Allah dan akan kembali ke Allah. Kalau Allah sudah minta, baru kita beli nih piring keramik, kristal, kita beli, kita lap, tiba-tiba jatuh. Kenapa piring keramik yang murahan, yang berpuluh tahun dia dalam lemari, nggak jatuh-jatuh? Kenapa yang baru kita beli yang harganya puluhan juta, yang sedang kita bersihkan jatuh? Banyak orang bilang, orang tua kita dulu yang emang udah ajalnya. Gitu. Ya kan? Pernah dengar kan gitu orang tua ngomong? Emang udah ajalnya, ya nggak bisa kita majuin, nggak bisa kita mundurkan. Jadi segala sesuatu sekecil apapun itu datangnya dari Allah. Jadi kalau ada masalah sekecil apapun, jangan kita sombong, gue bisa nih nyelesain ini. Jangan gitu. Tapi ajak, ya Allah ada masalah nih. Sertakan aku untuk menyelesaikan dan berikan solusinya Allah. Untuk menyelesaikan masalah yang baru saja kami atau aku hadapi ini. Gitu mestinya bersikap yang diajarkan dalam ajaran baginda Muhammad menurut ayat ini. Jadi summa ya'ruju ilaihi fi yaumin, jadi kadar perjalanan satu hari lamanya sama dengan 1000 tahun menurut perhitungan manusia. Ada 1000 tahun itu dari bumi ke langit. 50.000 tahun dari langit ke-7 ke singgasana Tuhan. Dari Sidratul Muntaha menuju Ars Ar-Rahman. Singgasana Tuhan itu 50.000 tahun. Dan hanya malaikat atau tekad yang kuat bisa terbang ke sana. Kalau malaikat dalam cerita Isra Mi'raj itu malaikat dalam arti intelek dalam bahasa filsafat Islam. Jadi itu intelek, akal pikiran nggak bisa masuk tuh ke alam yang sudah menanggalkan akal pikiran. Kalau kau maksa akal pikiran untuk memahami kehadiran Tuhan, bisa gila dia. Bisa hangus, musnah, terbakar, kata Einstein. Einstein saja nggak mau demikian. Akalmu mau mencapai ilmu Tuhan, yang ada kebakar itu semua. Hilang. Yang ada kita harus pakai kolbu, kesadaran tertinggi yang ada di dalam batin atau kolbu itu. Jadi yang kedua, kalau malaikat dimaknai sebagai intelek dalam peristiwa perjalanan Isra dan Mi'raj. Yang kedua, malaikat dalam makna hakikat artinya tekad yang kuat. Jadi malaikat asal katanya itu dari kata-kata malak atau milik. Malaka, malaka itu kekuasaan. Makanya Maluku disebut Provinsi Maluku, Ambon, yang ada di Maluku itu, ya, Maluku itu dari bahasa Arab itu Malaka, karena dulu
di Ambon dan sekitarnya di Maluku banyak sekali kekuasaan atau kerajaan-kerajaan kecil. Ada Tidore, ada Ternate, banyak. Itu. Jadi makanya disebut Maluku, Malak dari kata-kata Malaka. Artinya kekuasaan atau kerajaan. Punya kekuasaan, punya milik, punya kehendak, punya niat apa mau menghadiri pengajian diskusi kita malam hari ini. Kalau nggak punya milik, nggak punya tekad, nggak punya niat kuat, mendingan gue nonton TV santai-santai habis kekenyangan buka puasa. Ya kan? Tapi karena niat kuat, itu disebut niat kuat, tekad kuat, itu disebut malaikat. Malaka, malakani, itu lebih dari 2 tuh tekadnya. Malaikah, bentuk jamak dari malak, milik, itu malaikah. Artinya banyak tekad. Jadi tekad kita itu kita kumpulkan sampai benar-benar kuat, sampai maksimal. Untuk apa? Untuk bertemu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tekadnya kuat, apapun akan diterjang. Gunung kan kudaki, lautan kan kuseberangi. Yang jauh kita datangi, yang dekat kita hampiri. Itu dalam pepatah. Ya. Jadi perjalanan Mi'raj itu dari dari dunia ke alam akhirat, ini belum ke Sidratul Muntaha, ya, gitu. Itu 1000 tahun perbandingannya kalau di dunia. Nah, kalau dari Sidratul Muntaha menuju singgasana Tuhan itu 50.000 tahun. Dan hanya malaikat yang bisa sampai ke sana. Bukan malaikat dalam dimensi, dalam makna intelek, tapi malaikat tekad yang kuat berupa cahaya. Malaikat itu kan diciptakan dari cahaya. Allah adalah nur samawati wal ar. Allah adalah nur ala nurin, cahaya di atas cahaya. Dan cahaya hanya bisa didatangi oleh yang sejenis, yaitu cahaya juga. Ruh al-azam, universal soul, bisa didatangi oleh individual soul. Maka yang menghadap Allah sendiri-sendiri, nafsi-nafsi, walaupun berjamaah. Itu. Dalam sholat jamaah tarawih, sholat Jumat, sholat 5 waktu, sholatnya jamaah secara fisik, tapi secara batin sebenarnya nafsi-nafsi, sendiri-sendiri menghadap Tuhan. Karena bisa jadi tidak semua yang berjamaah itu bisa menghadap kepada Tuhan. Ada kepada Tuhan-Tuhan selain Allah, ada Tuhan dia sudah keingatan sel 80%, diskon Ramadan gitu kan, kue-kue kering, parcel dan sebagainya. Ada yang benar-benar berjamaah secara hakikat, yaitu jasmani, nafsani, lebur dalam kesejatian diri, dalam rohaninya. Benar-benar menghadap kepada Tuhan. Itu. Jadi alfa sanah mimma ta'udun, 1000 tahun menurut perhitungan dari bumi ke langit, dari bumi ke alam akhirat. Jadi summa ya'ruju ilaihi, jadi kalau kita selalu membawa persoalan kehidupan gitu kan, kita konsultasikan kepada Allah, kita naik uruj atau mi'raj, bersimpu di hadapannya, bersujud di hadapan kehadiratnya, maka evolusi, transformasi diri kita akan dipercepat. Gitu. Artinya, jadi orang baru mikir di sini, kita udah mikir ke sana gitu. Makanya orang-orang spiritual rata-rata pikirannya itu melampaui zamannya. Kayak Gus Dur, kayak Syekh Siti Jenar, di zamannya dia sudah 500 tahun melampaui zamannya. Gitu. Kalau mau dihitung,
Ini harusnya 500 tahun yang akan datang baru dia ngomong kayak begini. Tapi dia sudah ngomong 500 tahun yang lalu gitu. Gitu. Nah, itu cirinya. Karena dia sudah menggapai ilmu dari sisi Allah. Karena Allah mengajarkan alamal insan malam ya'lam. Allah akan mengajarkan, memberikan pemahaman, memberikan pengertian dan pengalaman langsung apapun fenomena kehidupan dari sisinya. Miladunka ilma. Ilmu laduni namanya, atau ilmu huduri. Jadi bisa pintar tanpa belajar, cerdas tanpa berguru, karena gurunya Allah ketika dia sedang mi'raj menemui Tuhannya. Gitu. Ada aja ide-ide cemerlang yang diberikan Allah kepada dirinya. Makanya sering-seringlah menemui dia. Zalika alimul ghaib wasyahadah. Dalam kitab Sir al-Asrar, rahasia syariat, cahaya tarekat, dan wa anwarul hakikat ma'rifat, dan cahaya hakikat ma'rifat, karya Said Haidar Amuli, dikatakan fi zalikal lailah, Rasulullah dalam hadisnya, di malam itu, zalikal lailah, di malam ketika aku mi'raj, ketika aku menemui Tuhanku, alimtu ulumul awwalin wal akhirin. Aku banyak mendapatkan ilmu pengetahuan dari sisi Allah langsung, karena dia al-alim, maha berilmu pengetahuan, dan pengetahuan Allah meliputi yang gaib dan yang batin. Yang gaib maupun yang syahadah. Yang zohir maupun yang batin. Gaib itu yang batin, syahadah itu yang zohir. Alimtu ulumul awalin wal akhirin. Ilmu-ilmu masa lalu, oh aku tahu kenapa aku diciptakan. Oh aku tahu kenapa aku kemana aku harus pergi. Oh aku tahu untuk apa aku di dunia ini. Jadi ilmu yang masa lalu diketahuinya, diberikan pengetahuannya. Ilmu saat ini dialami, dan yang akan datang juga diketahuinya. Ulumul awalin wal akhirin. Jadi buah hamba yang sering menemui Tuhannya akan banyak mendapatkan ilmu yang didatangkan langsung dari Allah dan diajarkan langsung dari Allah. Jadi kita mudah mengerti, mudah memahami atas segala fenomena kehidupan yang kita hadapi. Bagaimana mungkin fenomena kehidupan yang kita hadapi ini makin hari makin kompleks, tapi cara solusi kita itu-itu saja. Ya bisa ketinggalan. Di zaman disrupsi, kata Pak Renat Kasali ini, kalau cara hidup kita gitu-gitu aja, yang ada kita digilas oleh zaman. Ikuti perubahan. When you change your frequency inside, you change your reality outside. Jadi kalau kita mengubah frekuensi energi positif di dalam diri kita, kita luaskan, maka frekuensi yang di luar juga akan berubah mengikuti apa yang ada di dalam. Karena pusat kendalinya di dalam, bukan di luar. Yaitu kita sendiri. Gitu. Jadi, zalika alimul ghaib wasyahada. Yang demikian itu ialah Allah alim, al-alim. Allah yang maha berilmu, yang maha mengetahui, baik yang gaib, yang tidak kelihatan. Yang gaib itu unseen, kalau bahasa Inggris. Unseen yang tidak kelihatan itu yang batin. Yang batin itu Allah. Jadi segala ilmu datangnya dari yang maha gaib. Wasyahada, sekaligus Allah yang maha zohir. Saking terangnya kita nggak melihat, saking dekatnya kita nggak bisa membaca yang mana gerangan wajah Tuhan ini. Tidak bisa melihat. Wasyahadah, yang namanya syahadah itu
nyata. Syahada itu artinya kelihatan atau nampak. Jadi yang tidak nampak, yang gaib maupun yang nyata. Al-Azizur Rahim. Jadi segala sesuatu itu datangnya ilmu itu dari Allah yang maha batin sekaligus yang maha zohir. Dan yang zohir dan batin itu maha perkasa lagi penyayang. Makanya ada dititipkan rahim itu kepada perempuan, bukan kepada lelaki. Tahu kenapa rahim itu ada pada perempuan? Karena sebagai simbol rahim itu ada dalam sifat feminin of God. Perempuan itu sebagai simbol feminin, sebagai simbol kasih sayang. Gitu. Allazi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insan min tin. Yang demikian itu yang memperindah allazi ahsana kulla syai'in. Ahsan dari kata-kata hasana itu indah. Ahsan itu memperindah, mempercantik. Kalau ihsan melihat Allah, kemana saja kita menghadap, di situ kita memandang wajah Allah yang indah. Itu ihsan. Kalau ahsan, memperindah perilaku kita di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama makhluk. Dengan apa? Akhlakul karimah. Akhlak yang terpuji, akhlak yang mahmudah, yang disenangi oleh Tuhan, yang memanifestasikan nama-nama ilahi atau al-asma al-husna dalam setiap perilaku kita. Itu yang disebut ahsana kulla syai'in. Jadi Allah yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan. Kan Allah ada dalam diri. Jadi perindahlah diri kita dengan tahalluk bi akhlakillah, berakhlak dengan akhlaknya Allah, dengan mewujudkan asmaul husna dalam laku hidup keseharian. Kalau Allah Rahman Rahim, maka kita hidup penuh kasih sayang. Kalau Allah Maha Dermawan, Maha Memaafkan, Al-Afu, Al-Ghafur, maka jadilah seorang pemaaf dan pengampun kepada siapapun. Jangan sedikit pun ada trauma dendam. Mau balas dendam, mau membenci, tidak dihilangkan, tidak dihapuskan. Jangan, apalagi di bulan Ramadan, di bulan lain saja tidak boleh. Apalagi di bulan Ramadan, hilangkan kebencian, hilangkan dendam, hilangkan sifat-sifat yang buruk dari dalam diri kita ini. Jadi yang memperindah adalah Allah yang ada dalam diri. Makanya dalam satu hadis, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya innama bu'istu, aku dibangkitkan. Jadi dibangkitkan kesadarannya, dibangkitkan jiwanya, dibangkitkan kesadarannya sampai pada puncak kesadaran tertinggi, baru dia bisa liutammima makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak. Jadi banyak yang mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi, diciptakan untuk menyempurnakan akhlak yang dari tercela mazmumah menuju mahmudah, gitu kan. Padahal kata-katanya bahasa itu artinya bangkit. Bu'istu, aku dibangkitkan. Dibangkitkan apanya? Orang kalau nggak bangkit kesadarannya, nggak bangkit jiwanya, nggak bangun jiwanya dari tertutup, tidak melek jiwanya, itu nggak bakalan bisa mengubah diri. Itu maksudnya. Jadi innama bu'istu, aku dibangkitkan kesadaranku, jiwaku yang tadinya tertidur jadi bangun, jadi merdeka, bebas, lepas, untuk bisa kembali kepada Tuhan, keluar masuk, membuka pintu rumahnya, Baitullah, maka hamba yang sudah demikian baru bisa mengubah dirinya.
liutammima makarimal akhlak. Jadi kalau sudah bangkit kesadarannya, bisa mengubah diri dari sifat-sifat tercela, kelakuannya, perbuatannya, kemudian akhlaknya menjadi berattitude yang noble karakter. Karakternya karakter keilahian yang memanifestasikan nama-namanya dalam hidup keseharian. Itu semua tuh 99 ada dalam diri kita, karena yang punya nama ada dalam diri kita. Kalau tidak bangkit kesadaran kita, boro-boro kita mau memaafkan, gue sudah lupain semuanya kesalahannya, tapi nggak akan gue maafin. Itu selalu masih diingat gitu. Jangan dilupakan dan dimaafkan. Anggap tidak ada lagi gitu. Tidak ada untungnya kita menyimpan masa lalu. Masa lalu sudah menjadi yesterday, sudah menjadi history, sejarah. Today sudah menjadi present, menjadi hadiah atau karunia. Tomorrow menjadi misteri. Jadi hiduplah sekarang supaya banyak mendapatkan hadiah dari Tuhan. Kejutan, surprise. Udah dapat surprise dari Tuhan? Nah, harus banyak-banyak dapat surprise dari Tuhan, hadiah. Kalau mau, do not prolong the past, do not invite the future. Jangan ngundang-undang masa depan, khawatir masa depan berlebihan, jangan membawa-bawa masa lalu. Live now. In the present moment, wonderful wonderful moment. Saat ini, di masa yang penuh dengan keindahan, luar biasaan. Itu kata tindakan, live in the present moment, in the wonderful moment. Jadi nikmati hidup saat ini, karena saat ini adalah karunia, present. Ada history, ada present, ada misteri. Kita mau ambil yang mana? Yang namanya misteri kan masih belum jelas. Jadi yang jelas-jelas saja yang sudah dikasih, itu kita nikmati. Enjoy your life. Itu. Jadi segala sesuatunya dia ciptakan dan dia juga yang memulai penciptaan yang namanya manusia. Jadi khalaqal insan min tin, dari tanah. Insan ini dimensi bahasa itu dimensi manusia dimensi fisik, insan itu dimensi batin, anas dimensi lahir dan batin, jasmani, ragawi dan rohani. Khalaqal insan, nah yang dimensi batin juga Allah yang merekayasa itu semua, itu mintin, dari tanah. Manusia yang dari tanah juga diciptakan oleh Allah, kesadarannya itu. Khalaqal insan mintin. Summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin, yang memperindah, dan kemudian dia menjadikan keturunannya dari asal usulnya itu mimma immahin, saripati. Saripati itu benih. Dari benih. Benihnya apa? Benih itu hub. Hub itu kemudian menjadi mahabbah. Jadi segala asal muasal makhluk termasuk manusia ketika diciptakan itu dasarnya adalah karena mahabbahnya Allah. Mahabbah dalam arti aku cinta untuk dikenal. Kuntu kanzan mahfiyan fa'ahbabtu an u'rafa. Aku adalah perbendaharaan, mutiara yang terpendam, yang tersembunyi. Aku cinta untuk dikenal. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu dengan dasar supaya mencintai Allah.
Dan setiap makhluk diciptakan dengan dasar saripati yang penuh dengan cinta. Bayangkan dititipkannya aja di alam rahim. Ya kan? Di alam rahim, bukan di alam alam jin, tapi alam rahim, alam kasih sayang, di mana salah satu nama Allah dititipkan dalam sifat feminine of God yang disimbolkan dalam bentuk fisik perempuan. Dalam batinnya, fi butuniha, di batinnya, di perutnya. Ada rahim, ada nama Tuhan. Karena memang Allah akan menjadi tempat bersemayamnya, di mana sang jabang bayi selalu berkomunikasi kepada sang pencipta. Di mana? Ketika di alam rahim, alam yang penuh kasih sayang, alam yang penuh dengan terang benderang. Itu di alam rahim. Sebagai wujud the beauty of God. Summa sawahu wa nafakha fihi miruhi. Lalu kemudian dia Allah menyempurnakannya. Wa nafakha, nafahtu, aku tiupkan, nafakha, aku tiupkan. Wa nafakha, dan Allah tiupkan ke dalam diri manusia ruhnya. Dalam ayat lain, wa nafahtu fihi min ruhi. Aku tiupkan ruhku ke dalam diri kalian semua. Jadi kita ini siapa? Kalau Allah katakan wa nafahtu fihi min ruhi. Nah, sama tuh. Hampir sama tuh nyebutnya. Kalau dukun bilangnya nafaha. Nafaho itu meniupkan, kalau nafaha itu menyembuhkan. Fuh. Nah, sembuhin itu sama dukun ya. Fuh, sembuh gitu. Fuh, jalan. Kun fayakun. Itu Allah kan menciptakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Jadi Allah tiupkan wa nafaho fihi, dan dia tiupkan di situ rohnya. Jadi Allah adalah Sang Maharuh. Jadi Sang Maharuh meniupkan ruhnya ke dalam diri manusia. Artinya ada ruh Allah dalam diri manusia. Jadi kita ini manusia atau ruh sebenarnya. Yuk kita renungkan. Kita ini sejatinya adalah ruh. Kita ini sejatinya adalah Tuhan. Innani anallah. Sesungguhnya aku adalah Allah. Bukan untuk pengakuan atau kesombong-sombongan, tapi untuk kesadaran. Kalau engkau Allah, you can do anything. You can create apapun yang mau diciptakan. Sebenarnya itu yang membatasi kita ini cuma pikiran. Mana mungkin lu bisa bikin ini, bikin itu. Gitu. Mana mungkin bisa sampai ke sana? Udah tahu belum? Nggak punya kaki, nggak punya tangan, tapi dia bisa sampai ke gunung tertinggi di dunia. Ada tuh, saya pernah baca, itu lupa namanya. Gitu. Bayangkan itu betapa ketika manusia memaksimalkan potensi dirinya, yaitu Sang Ilahi yang ditiupkan ke dalam diri kita, maka tidak ada yang tidak mungkin. Itu. Jadi wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakum as-sam'a wal absar wal af'idah. Jadi ditiupkan dulu ke dalam raga jabang bayi itu ruh Allah. Baru kemudian diciptakan pendengaran, diciptakan penglihatan, dan dia jadikan pendengaran, penglihatan, dan dijadikan juga hati. Namun wa qalilan ma tashkurun, sedikit sekali mereka yang bersyukur, atau kebanyakan manusia tidak mensyukurinya, tidak mensyukuri atas hakikat keberadaan dirinya yang sejati, yaitu Allah, yaitu ruh itu sendiri. Kenapa? Kalau dia mensyukuri, dia akan mencari jalan pulang. Bagaimana bisa jalan pulang? 2 ayat lagi.
Wa qalu, jadi yang pertama diciptakan wa ja'ala lakumus sam'a, pendengaran. Makanya bayi kalau sudah berfungsi semua itu, yang pertama kali berfungsi adalah pendengaran. Makanya diciptakan 2 telinga supaya lebih banyak mendengar suara Tuhan, firman Tuhan dibandingkan banyak bicara. Mulut diciptakan cuma 1 untuk banyak diam. Sedikit bicara, kilat kalam. Jadi diciptakan pendengaran dulu, baru penglihatan. Baru afidah. Afidah itu fuad. Jadi ada hati, dimaknai sebagai hati. Qalilan ma tashkurun. Wa qalu a iza dalalna fil ardi a inna la fi khalqin jadid. Gitu. Dan mereka berkata, apakah apabila iza dalalna fil ardi, apabila kami telah lenyap, telah hancur, telah musnah di bumi ini, kami akan berada dalam penciptaan baru. Nah, ini orang-orang kafir bertanya itu. Inna fi khalqin jadid, apakah kalau kita mati akan dihidupkan kembali? Nah, ini bicara reinkarnasi jadinya gitu kan. Jadi, apakah bila kami telah lenyap, telah hancur, telah mati di dalam tanah, di bumi ini, ketika mati, ya, kembali ke tanah, apakah kami akan berada dalam ciptaan yang baru, khalqin jadid, hidup kembali? Ini kan reinkarnasi. Reborn. Nah, rebornnya ini jadi manusia, jadi binatang, apa jadi tumbuhan, jadi bebatuan. Ini persoalannya. Gitu. Bagaimana kita bisa pulang dengan selamat? Inna balhum biliqa'i rabbihim kafirun. Kebanyakan mereka, balhum, mereka semua kufur atas pertemuan kepada Allah. Mereka tidak meyakini, tidak percaya, alias kafir dari pertemuan, atau tidak percaya mereka akan bertemu kepada Tuhannya. Jadi mereka yang mempertanyakan bahwa apakah aku akan berada dalam ciptaan yang baru, ataukah aku bisa pulang langsung menghadap pada Tuhan. Pertanyaan itu hanya ditanyakan oleh orang yang belum tahu sumber asal usulnya. Kalau sudah tahu, dia nggak akan ada hidup lagi. Sudah moksa. Kalau sudah tahu Tuhan, ngapain balik lagi ke dunia? Capek-capek aja. Ya kan? Harus bergulat siang malam, terbelenggu dalam waktu, terbelenggu dalam dualitas waktu, dalam dualitas pikiran, dalam dualitas penghukuman dan penghakiman dan sebagainya. Nggak enak di dunia itu. Dunia ini kelihatannya terang, tapi sesungguhnya gelap gulita. Akhirat itulah yang terang benderang, di mana ada Allah Sang Maha Cahaya. Jadi orang-orang yang mengingkari liqa'u rabbihim, perjumpaan kepada Allah, disebut kafir. Itu. Apalagi belum berjumpa. Yang mengingkari pasti dia belum berjumpa. Artinya masih tertutup. Kafir itu bukan orang jahat. Kafaro itu kafir. Orang yang masih tertutup penglihatannya dari menyaksikan kebenaran. Al-haqqu min rabbika, dari Allah. Dari menyaksikan zat Allah. Terus bagaimana kita bisa menyingkap yang tertutup itu, yang masih kafir? Jalannya adalah kul yatawaffakum malakal maut allazi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Jadi katakanlah, di situ dikatakan di sini
Kalau terjemahannya kul yatawaffakum, malaikat maut yang ada bersamanya, itu dimaknai sebagai malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu, akan mematikan kamu. Ini caranya ini. Jadi kul yatawaffakum malakal maut. Malak tadi itu malaikat. Malaikat itu artinya milik. Malaka itu punya kuasa, punya niat, punya tekad. Malakal maut artinya tekad kita, niat kita untuk mematikan sifat-sifat jelek, sehingga yang muncul adalah sifat-sifat yang terpuji, yang sesungguhnya adalah sifat-sifat atau nama-nama ilahi. Jadi bagaimana caranya bisa kita pulang untuk berjumpa kepada Tuhan? Punya tekad untuk mematikan diri. Antal maut qoblal maut. To die before you dead. Mati sajaroning urip. Mati sebelum mati yang sesungguhnya. Artinya apa? Tekad kuat kita untuk selalu mematikan diri. Al-maut huwa at-taubah. Karena kalau tidak mampu mematikan diri, kita tidak bisa kembali kepada asal kita. Jadi di sini ada indikasi Allah mengisyaratkan bahwa mati yang benar kepada Tuhan, mati karena kehendak sendiri. Mati ikhtiari namanya. Antal maut qoblal maut, mati sebelum mati. Jadi tekad yang kuat yang ada di dalam diri kita semua untuk mematikan apa? Sehingga kita bisa liqa'u rabbi, berjumpa kepada Tuhan. Ya, tekad kuat untuk mematikan, mengendalikan, mengontrol segala ego, hawa nafsu, atau sifat-sifat yang tercela. Marah, emosian, sifat pemarah, kemudian benci, sombong, kemudian sum'ah dan sebagainya gitu. Sum'ah itu artinya selalu ingin diomongin orang, perbuatan baiknya itu supaya didengar perbuatan baik. Riya itu ro'a. Jadi kalau ada kata riya itu ro'a. Jadi setiap perbuatan baiknya supaya dilihat orang. Kalau sum'ah artinya segala perbuatan baiknya supaya diperdengarkan orang, diceritain di mana-mana. Nah itu nggak boleh itu. Itu yang harus kita matikan. Tekad kuat untuk membuang segala sesuatu yang melekat kepada jiwanya, dikontrol, dilepaskan, dikikis habis-habisan, sehingga berjumpa kepada Tuhannya. Gitu. Dan kepada Tuhannya, nah, baru kita bisa kembali kepada Tuhan kalau kita bisa mematikan diri. Bagaimana mematikan diri? Ya punya tekad kuat untuk mematikan diri yang mana? Diri-diri yang rendah, sehingga diri yang sejati akan muncul. Labaik, Allahumma labaik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Bertakbir, bertasbih, bertahmid, dan bertahlil, memuji namanya. Karena dia sudah ketemu kepada jati dirinya yang sejati. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa membawa pemahaman kita lebih dalam betapa pentingnya kita mematikan diri-diri rendah yang mengikuti hawa nafsu, yang mengikuti ego, supaya yang muncul adalah diri yang sejati, yang asli, bukan yang imitasi penuh dengan topeng kepalsuan. Allahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada pertanyaan.
baru kita bisa bersujud, baru kita bisa bertakbir, bertasbih, mensucikannya, memujinya, dan membesarkan dirinya. Bukan Allah nggak penting dibesarkan. Kita mengatakan Allahu Akbar bukan berarti Allah akan makin besar, tapi kesadaran kita akan membuncah, meluas. Itu. Silakan. Ada pertanyaan? Saya Jangan boleh, malu. Monggo. Iya, jangan malu bertanya. Nanti tapi saya tersesat. nggak pasang videonya ya. Ya, nggak apa-apa, silakan. Kalau saya belum kenal, saya suruh pasang videonya. Ini udah kenal. Monggo, Ibu. Iya, di surat As-Sajdah nih, alhamdulillah saya dari tahun 92 itu pernah ikut satu Pengajian. kajian dan dianjurkan setiap maghrib kalau nggak salah tuh untuk baca. Jadi Yes. insya Allah saya udah berapa tahun ya? 30 tahun ya, insya Allah. Jadi kenal gitu. Jadi saya tadi ketika lihat baca yang akan dibahas ini adalah surat As-Sajdah, jadi Langsung. walaupun tadi ngantuk banget jadi melek. Di sini kan di ayat 15 itu ya ada sujud. Ada sujud. Jadi setiap kali habis baca itu kita sujud. Artinya apa ya, Pak? Ya, jadi bukan baca. Setiap melihat dia, kita menundukkan diri, merendahkan diri sampai serendah-rendahnya, sampai kita benar-benar menyadari I am nothing in front of everything. Itu maksudnya. Jadi bukan masalah kita baca. Saya 20 tahun lalu juga begini. Tahunya gitu kan. Nggak pernah ketinggalan nih surat As-Sajdah gitu. Sujud apa sih maksudnya? Padahal ngerti bahasanya gitu. Ternyata jadi disimpan di sini kalau kita mendengar ada wasabbahu bihamdi rabbihim, sabbah di sini innama yu'minu bi ayatina allazina iza zukiru biha. Itu innama yu'minu, sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat wujud eksistensi tanda keberadaan ilahi, allazina iza zukiru, ketika disebut-sebut nama Allah maka dia bersujud. Gitu. Diingat-ingat nama, ketika diperingatkan adanya Allah maka dia lantas bersujud di hadapan sang ilahi. Jadi bagaimana mungkin hamba sahaya di depan raja mau berdiri tegak? Kan nggak mungkin kan? Yang ada dipecat itu, yang ada dibunuh itu. Nggak mungkin di depan cahaya maha cahaya, cahaya di atas cahaya, cahaya lilin masih bisa kelihatan nggak? Nggak bisa kelihatan. Nah gitu perumpamaannya. Jadi leburkan diri kita ini. Di bahasanya kita bersujud. Gitu. Bersujud itu kan titik terendah seorang hamba ketika dalam penyembahan. Ya kan? Yeah. Berdiri kita masih sombong. Ruku sudah mulai taat. Itu kan. Sujud itulah seperti binatang duduk. Kan gitu. Kalau lagi sujud kita kayak binatang. Kayak binatang lagi duduk gitu kan. Jadi kita ini memang makhluk yang hina kalau kita tidak memaksimalkan potensi ilahi yang ada di dalam diri. Jadi bukan masalah sujudnya, tapi bagaimana ketika kita bertemu pada Tuhan, kita meleburkan diri. Saya sering katakan, bagaimana mungkin sudah ada di rumah Tuhan, di depan Ka'bah, masih sibuk baca, ini baca untuk tawaf yang ketiga, bacaannya apa yang gitu kan. Gitu. Sibuk ini akhirnya dia ketinggalan kereta. Ketinggalan rombongan, tersesat jadinya. Jadi saya kalau mimpin umroh gitu,
Bilang jangan pakai lagi udah kalau di depan rumahnya itu, bebaskan dirimu, bebaskan hatimu, pikiranmu dari segala sesuatu selainnya. Kita udah ada di rumahnya, ngomong apa aja dia dengar. Ibaratnya begitu. Apalagi kalau sudah ketemu yang punya rumah. Jadi kalau sudah ketemu yang menciptakan kita, mungkin dia nggak tahu. Jangan banyak minta. Ketemu saja, lebur saja sudah. Gitu. Apa yang ada terbesit dalam hati kita, Allah Maha tahu. Semua pasti akan diberikan. Kalau memang sudah waktunya. Tidak bisa dimundurkan, tidak bisa dimajukan. Itu. Jadi yang di setiap mendengar kata-kata sabbaha di sini sujada, sujud artinya bersimpuh. Yang namanya bersimpuh, meniadakan diri di hadapan sang raja. Makanya saya kasih judul Tauhid, Tahmid, Tasbih, Takbir, Allah Akbar. Gitu. Sungkem, jadi sujud itu sungkem ke telapak kaki ibu. Makanya kita Idul Fitri mau menikah pasti sungkem di bawah telapak kaki ibu. Ada yang nggak sungkem nggak? Pasti ada. Pasti semuanya sungkem di bawah telapak kaki ibu. Karena kita mau menyatukan dua hati yang berbeda untuk sama-sama berangkat mengarungi samudra kehidupan sampai kepada pulau keindahan. Yaitu sakinah, mawaddah, warohmah. Makanya orang mau menikah itu minta restu di telapak kaki ibu. Pun ketika seorang hamba mau benar-benar mengabdi kepada Tuhan, dia harus sungkem ke telapak kaki ibu. Kewujud eksistensi Allah yang maha lembut, yang maha pengasih, maha penyayang. Telapak kaki ibu. Makanya disimbolkan ibu, bukan bapak. Menundukkan muka di jalanan kesejatian kembali. Orang Jawa bilang mendito. Semoga dengan kita mendito, sungkem ke telapak kaki ibu, di telapak kaki Tuhan yang maha lembut, kita akan mendapatkan minal aidin wal faizin. Kembali reborn dan mendapatkan faiz, itu orang-orang yang mendapatkan kemenangan, keberuntungan, kebaikan, keindahan, dan kebenaran 11 bulan yang akan datang. Buah puasa kan itu yang mau dituju. Fikulli amin, setiap tahun, tiap bulannya, bihairin wa afiatin, dalam keadaan baik dan afiat, sehat afiat. Jadi dengan sujud berarti kita hamba-hamba yang kembali kepada Allah, yang beruntung karena dianugerahi karunia bertemu kepadanya. Di ayat sebelumnya bilikoi rabbihim. Kalau belum bertemu ya masih kafir, kafiru. Ini ayat, berdasarkan ayat gitu. Mau ilmu Arabi lebih frontal lagi itu. Sedikit aja tadi saya baca itu. Jadi mudah-mudahan dengan kita sering bersujud, bersimpuh, merendahkan diri di hadapan Allah, mudah-mudahan Allah angkat derajat kita, dimasukkan ke dalam golongan-golongan orang yang aidin wal faizin, orang yang kembali pada kesejatian diri dan yang beruntung sepanjang waktu. Gitu Bu, kira-kira. Terima kasih Pak. Ya. Ada lagi? Kalau Didik terinspirasi di lagunya Bimbo Romo. Ya. Sajadah panjang. Sajadah panjang. Itu kalau Buya Hamka. Iya. Ya itu tadi sampai ayat itu teringat itu. Jadi. Iya. Gimana nyanyinya tuh? Ada. Sajadah panjang. Panjang. Ya, nggak tahu Bimbo.
Rimbo. hamba rindu, hamba rindu. Iya. Ya seperti kekasih Romo, Iya. hamba dan Jadi sajadah panjang ini bukan sajadahnya digelar gitu, bukan gitu. Maksudnya kalau mau bersujud jangan cuma pada saat sholat. ya. Bersujudlah kepada Allah di mana saja, kapan saja. Itu dengan cara banyak-banyak zikrullah. Itu juga bersujud. Gitu maksud Dengan rangka sajadah Romo panjang. ya. Iya. Gitu. Ibu pun juga mengambilnya dari Hamka Romo. Iya, Hamka kan guru tasawuf. Dia kan seorang sufi, Buya Hamka itu. Bapaknya dia yang mentawajukan itu Haji Omar Syahid Cokro Aminoto yang memakrifatkan beliau. Itu saya tahu ketika saya ke Peneleh, itu tempat dia belajar nyantri kepada Hos Cokro Aminoto di Surabaya. Bung Karno, Alimin, Muso, kemudian Kartosuwiryo, kemudian banyak tokoh-tokoh bangsa. Buya Hamka datang belakangan. Itu dia nyantri di rumahnya Hos Cokro Aminoto di Surabaya. Masih ada. Saya sering ke situ. Dulu pernah di situ. Padahal bapaknya, kakeknya itu Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi, itu kakeknya Buya Hamka. Ketika dia ke Mekah, malah disuruh kamu pulang aja, nggak usah di Indonesia, nggak usah ke sini. Itu padahal kakeknya kan menjadi guru besar di sana, menjadi imam besar di masjid di Mekah. Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi. Itu kakek Buya Hamka, seorang mursyid juga. Tapi dia disuruh ke Jawa. Aneh kan? Karena memang medan perjuangannya nanti di Jawa salah satunya. Beliau kan ketua MUI pertama. Gitu. Dan beliau pula yang mengatakan 17 Ramadan 17 Agustus dibarengi dengan nuzulul Quran tanggal 17. Itu bukan nuzulul Al-Quran turunnya tanggal 17 Ramadan, bukan. Itu supaya mensinkronkan saja, supaya ketika kita ingat tanggal 17 Ramadan itu Allah memberikan karunia besar berupa kemerdekaan Indonesia. 17 Agustus tahun 45, pada saat itu bertepatan 17 Ramadan. Gitu katanya. Supaya kita ingat, Istiqlal kan merdeka. Merdeka lahir, merdeka batin dari belenggu Tuhan-Tuhan selain Allah. Baca bukunya itu Tasawuf Modern Buya Hamka. Atau baca biografi Buya Hamka yang ditulis Bang Fuadi. Itu keren sekali itu. Beliau ceritakannya itu. Akhirnya dari bukunya bapak saya, Romo. Bapak saya dulu, waktu saya masih kecil kok tiap pagi dengerin Buya Hamka, mulu. Tapi walau alam, bapak saya tuh mungkin kenal ilmu tasawuf ya Romo. Tapi nggak tahu entah sudah marifat atau belum, walau alam. Saya nggak pernah nanya, cuman kalau waktu saya masih kecil, tiap pagi bapak saya pun dengerin Buya Hamka. Iya, karena zamannya pada saat itu yang populer ya beliau. Iya, sampai buku syair-syairnya tuh saya baca dari buku bapak saya, Romo. Kok Iya. ada catatan kayak di Simbo, saya bilang gitu. Ada lagi yang lain? Silakan. Ini apa nih? Bertanya atau apa? Jadi bersatunya kita dengan Allah ada ke dalam diri dan keluar ya yang berupa cahaya. Maaf bertanya. Jadi bersatunya kita dengan Allah ada ke dalam diri. Maksudnya kalau ingin melebur itu kita harus melakukan perjalanan rohani atau journey within ourselves.
bukan perjalanan keluar. Menggali, mencari Tuhan itu bukan keluar, tapi ke dalam diri. Gitu. Nah, perjalanan ke dalam diri ini, itu yang disebut pencarian yang sejati. Gitu. Nah, ketika perjalanan diri bertemu, kita makin menggali dan menggali, ketika kita menemukan sejatinya diri, berjumpa kepada Tuhan, ya yang dijumpai Allah, wujud zatnya adalah dalam Al-Quran disebutkan Allahu nur samawati wal ar. Allah adalah cahaya. Gitu. Pertama, dalam perjalanan pertama yang kita jumpai, kalau kita bertemu dengan Allah, zat Allah itu wujudnya adalah cahaya. Jangan dibandingkan dengan cahaya langit, cahaya matahari, bulan, bintang, lampu, neon, lampu LED, dan sebagainya. Tidak ada satupun cahaya yang sebanding dengan cahaya di atas cahaya. Makanya disebut cahaya di atas cahaya. Gitu. Jadi keluarnya ya yang berupa cahaya. Maksudnya keluar apa ini? Itu. Jadi ketika kita mau bertemu Allah, ya masuk ke dalam Baitullah, ke rumahnya, bertamu ke rumah Allah dan bertemu kepada yang punya rumah. Kalau sudah bertemu, ya hakikatnya kita sudah menjadi cahaya juga. Makanya Yesus mengatakan Bapa dan aku adalah satu. Yang melihat aku, melihat Bapa, melihat Bapa, melihat aku. Nabi Muhammad juga mengatakan demikian. Gitu. Jadi kalau kita sudah bertemu, kita menjadi anak-anak cahaya, children of God. Anak cahaya itu disebut children of God. Karena Tuhan adalah cahaya, itu kan, jadi kita children of God, anak-anak Tuhan, anak-anak cahaya. Gitu. Jadi kalau kita keluar, kalau dalam maksudnya keluar dari diri, maksudnya setelah melakukan pertemuan itu, ya harus tetap menjadi anak-anak cahaya. Jangan jadi manusia yang lama, yang dulu-dulu, gitu, yang masih buta. Kalau sudah bisa melihat atau menyaksikan, sudah bertemu Tuhan, berperilakulah dengan akhlak yang terpuji. Akhlak yang terpuji yang paling utama selalu menerangi. Yang namanya hidayah, petunjuk itu kan menerangi. Kalau menerangi, kita akan mudah dibimbing. Atau mudah dibimbing, mudah membimbing. Sikapnya dalam keseharian, ngayomi, penuh kasih sayang, terejawanta tuh satu persatu nama-nama ilahi. Itu wujud hamba-hamba manusia yang sudah turun dari mi'rajnya. Ketika mi'raj, dia lebur ke dalam zat Allah. Ketika turun kembali, berpisah setelah jam'un, lalu farkun, berpisah. Ketika berpisah, Allahnya tidak ketinggalan. Dibawa turun, diumpamakan itu Allahnya juga dibawa turun. Supaya termanifestasi dalam dirinya sifat-sifat keilahian. Tahalluk bi ahlakillah. Nggak bisa orang berakhlak dengan akhlaknya Allah tanpa dia tahu zat Allah. Sifat, asma, af'al, dan zat itu satu kesatuan. Itu. Jadi paripurnanya ya semuanya kita kenali. Makanya nanti kalau kita bahas macam-macam tauhid, ada tauhid sifat, tauhid asma, tauhid af'al, tauhid zat. Ada 4 itu. Kalau kita pretelin. Gitu. Ada lagi? Boleh nanya lagi? Ya, monggo. Ya. Ustadz Yusuf kan selalu bilang kita mau ketemu Allah itu cahaya di atas cahaya gitu. Jadi yang di atas cahaya itu adalah Allah. Nah, bawahnya itu siapa atau apa?
cahaya apa? Malaikat. Itu yang disebut cahaya di atas cahaya, artinya tidak ada lagi cahaya yang menyerupai cahayanya Allah, gitu. Nah, makanya kalau kita masih berpikir mind of human seperti ini, jadi menganalisa, nggak apa-apa, karena kita masih mengandalkan pikiran, masih ilmunya masih ilmu ilmu diskursif. Ilmu husuli, belum masuk ke ilmu huduri atau intuitive knowledge atau ilmu zauki dengan pengalaman langsung. Kalau sudah ngalamin, akan tahu dengan sendirinya karena Allah mengajarkan apa yang belum kita ketahui. Itu kan janjinya. Alamal insan malam ya'lam. Kita begini begitu menganalisa, tiba-tiba ketika kita mengalami, oh ini tuh yang dimaksud cahaya di atas cahaya. Udah clear itu semuanya tuh. Yang selama ini, oh ternyata ini gitu. Itu Bu. Jadi cahaya yang dibawa-bawa ya nggak dianggap, bukan cahaya dia. Walaupun setiap makhluk itu eksistensinya adalah eksistensi dia. Memangnya ada selain dia? Kan semua adalah wujud eksistensi keberadaan Allah. Ada nggak cahaya selain Allah? Ada nggak cahaya di alam semesta ini, di langit dan di bumi, cahaya yang bukan cahaya Allah? Nggak ada. Karena yang lain memang nggak ada. Yang ada cuma dia. Alam itu alim. Alim itu alam. Kenapa kita nggak paham? Karena belum tahu, belum mengalami, belum merasakan. Kalau sudah berjalan dari alam menuju alim dan bertemu kepada al-alim, baru kita tahu bahwa alim itu alam, alam itu alim. Makanya Nabi Muhammad bilang, melihat aku Muhammad, melihat Allah. Melihat Allah, engkau melihat Muhammad. Begitu Bapak. Yesus juga begitu, Nabi Isa. Gitu. Kalau belum, pasti kita ini pikiran liar itu mindset kita selalu begitu. Berarti ada cahaya di bawah itu dong, apa cahaya malaikat, cahaya makhluk Tuhan yang lain dan sebagainya. Pasti begitu, karena pikiran selalu ingin ada itu sistematika gitu kan. Padahal tidak begitu. Silakan yang lain. Romo? Ya, monggo. Bukunya Buya Hamka. Halo, kok mati? Ya. Mati ya? Ya. Halo? Ya. Maksudnya bukunya Bu. Oh, mati lagi? Mati itu di Sorry. Nah. Maksudnya tasawuf modern tuh yang gimana, Romo? Modernnya tuh apa yang dibilang modern gitu? Sudah baca belum bukunya Buya Hamka? Saya baca buku Buya Hamka tuh justru saya baca tahun 93, saya ngikutin tasawuf gitu loh. Ini di depan saya bukunya, sekarang bukunya udah tasawuf modern gitu. Kan? Iya kan? Maksudnya bukan tasawuf yang modern. Jadi di zaman modern kita tetap bisa melakukan amaliyah perbuatan atau berspiritualitas, beragama tidak hanya ritual, tapi juga substansial atau spiritual. Jadi di tengah-tengah kehidupan modern, kan udah masuk abad 20 tuh, tahun 19. Dia tulis tahun 19 berapa gitu, lupa saya. Jadi kenapa dikasih judul tasawuf modern? Supaya orang modern yang hidup di abad ke-20 tetap bisa berperilaku spiritual. Berperilaku tidak ketinggalan zaman di zaman modern, tapi juga tidak ketinggalan ketuhanan. Itu maksudnya. Kalau ajarannya sih tetap up to date, baca aja itu kan up to date banget. Karena banyak mengutip juga dari banyak kitab-kitab tasawuf yang menjadi kegemaran beliau gitu. Bapaknya guru tasawuf, kakeknya guru tasawuf. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi.
Orang Indonesia banyak sekali, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Nawawi Al-Bantani, itu menjadi imam besar di Masjidil Haram. Karena keilmuannya, karena ma'rifatullah. Jadi dalam perjalanan yang saya sangat terinspirasi ketika beliau di buku itu mengatakan Shiratal Mustaqim itu jalan yang terdekat dari satu titik A menuju titik B, titik terdekatnya adalah itu yang disebut jarak antara dua titik terdekat, itulah Shiratal Mustaqim. Jadi antara hamba yang melakukan perjalanan dari titik keberangkatan itu dekat sekali kepada titik tujuan. Kan Allah bersama dengan kita. Nah itu yang saya terinspirasi itu dari banyak tulisan Buya Hamka itu. Ternyata benar, Shiratal Mustaqim itu ya diri kita sendiri. Yang kita dulu didongengin bagaikan rambut dibelah 7. Ya kan, nyebrangin jembatan Shiratal Mustaqimnya susah banget. Ya kan, ya susah kalau kita tidak mencari dan tidak menggali ke dalam. Kalau kita mencarinya keluar, kita akan kecewa. Maka menggalilah ke dalam. Menggali ke dalam dan komunikasi pada Tuhan, biar Tuhan membimbing kita supaya dipertemukan kepada guru mursyid, pewarisnya para nabi, ulama yang mewarisi ilmu para nabi, yaitu mursyid kamil mukamil yang bisa membawa kita dari satu titik ke titik terdekat. Jarak antara dua titik terdekat itulah Shiratal Mustaqim yang harus kita lewati supaya bisa berjumpa kepada kehadirat ilahi Rabbi. Gitu, Bu. Ya, Romo. Terima kasih. Ya. Harus saya baca lagi nih, soal lupa. Baca lagi, ada tuh kata-kata itu. Sebenarnya dia banyak terpengaruh juga dengan apa yang diajarkan Ibnu Arabi, Wahdatul Wujud, Futuhat Al-Makkiyah. Karena Sumatera kan udah ketahuan. Sumatera asal-usulnya dari Hamzah Fansuri, dari Samudra Pasai, kerajaannya. Itu banyak ahli tasawuf yang sumbernya dari Wahdatul Wujud, penyatuan hamba kepada Tuhan. Bukan penyatuan, hilangnya hamba, munculnya kesejatian. Kalau nyatu berarti ada hamba, ada Tuhan. Penyatuan itu kan berarti ada hamba, ada Tuhan bersatu. Enggak begitu penyatuan itu. Jadi kesadaran sebenarnya yang bangkit. Silakan, ada lagi 5 menit lagi. Jadi kata kuncinya itu ada di ayat 11. Mau bersujud di kehadirat ilahi, maka jalannya adalah mematikan diri. Gitu. Ya tawaffa malakul maut. Jadi tekad kuat untuk mematikan diri, karena hanya dengan jalan mematikan diri kita bisa menyeberangi lautan dari syariat menuju hakikat. Dari hakikat menuju ma'rifat. Itu. Dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, ke Sidratul Muntaha, menuju Aras Ar-Rahman, singgasana Tuhan. Imam Ja'far mengutip Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, dia mengatakan, tadi saya sebutkan, al-maut huwa at-taubah. Mati atau kematian itu adalah jalan untuk bisa kembali ke asal kita yang sejati, yaitu Allahu Rabbi. Kemudian Jalaluddin Rumi mengatakan, death is like a wedding night. Kematian itu bagaikan malam pengantin, malam pertama yang sangat dinanti oleh sepasang pengantin. Ya kan?
Malam pertama kan yang ditunggu-tunggu pengantin baru kan. Jadi kalau ditunggu-tunggu berarti dia nggak takut dengan kematian. Nah, begitulah perumpamaannya kematian. Jadi kalau kematian itu jangan ditakuti. Para sufi itu justru dianjurkan untuk banyak zikrul maut. Itu Imam Ghazali sampai ada bab khusus itu namanya zikrul maut dalam Ihya Ulumuddin. Jadi banyak mengingat kematian artinya dia akan banyak menemui Tuhan. Karena Tuhan hanya bisa ditemui kalau kita sudah mampu mematikan diri seperti di ayat 11 ini. Gitu. Jadi betapa gamblangnya Tuhan ya supaya ditemui. Dia minta untuk ditemui, tapi kenapa kita masih saja males-malesan untuk menemui dia? Tugas kita untuk menemui dia. Kalau sholat 5 waktu kita tidak pernah putus alias nggak pernah bolong-bolong, padahal belum kenal Tuhan, belum ketemu Tuhan yang disembah. Mestinya kepada Tuhan yang akan kita sembah itu lebih wajib kita menemukan dan menemuinya. Ya kan? Kalau belum ketemu, ya cari, gali sampai ketemu. Ada lagi? Jadi silakan baca. Banyak sih kitab tasawuf. Buya Hamka aja yang ringan. Ringan sekali Buya Hamka itu. Tasawuf ya jelimet. Kalau baca buku karya ulama kita ini yang baru ini, siapa namanya, Ketua NU, Kiai Said Agil Siraj, dia bagus juga menulis itu. Cuma terlalu filosofis. Kalau fondasi tasawuf yang nggak ada jadi bingung, jadi mesti banyak buka kamus. Jadi kalau Buya Hamka, dia laku kehidupan keseharian dibahas, seperti kita baca novel. Karena dia juga seorang sastrawan dan budayawan. Itu. Dia menulis banyak novel kaitannya dengan ketuhanan. Tenggelamnya kapal apa? Van der Wijk. Itu novelnya luar biasa itu. Cerita tentang anak manusia ya kan? Dan sebagainya. Oke ya, kalau nggak ada, saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dan buat saya sendiri. Lagi-lagi nanti malam tanggal 27, jadikan 2 tangan ini sebagai simbol kita mencari kehidupan untuk mengendalikan apa yang menjadi sumber kemaksiatan. Sumber kemaksiatan ada banyak dalam diri kita, terutama dari pendengaran, penglihatan, ucapan, dan pernafasan. Jadi itu harus dikendalikan, harus dimatikan sumber-sumber kemaksiatan itu. Harus kita kontrol, harus diislamkan. Diislamkan itu artinya dikendalikan, dikontrol. Itu supaya tunduk kepada Sang Maha Ruh yang ada dalam diri kita, yang itu adalah sejatinya diri. Allahu a'lam bisawab, wa ma taufiq illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.